Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita masuk kepada materi kita tentang stiffness method. Dalam hal ini tentang rangka batang atau truss. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang slope deflection. Jadi di mana slope deflection itu misalnya kita punya frame kita demikian. Nah, frame ini di slope deflection method itu kita membagi menjadi ini 3 elemen, ya. Metode kekakuan juga demikian, kita akan membagi elemen-elemennya. Nah, cuman di dalam hal waktu kita belajar tentang slope deflection bahwa kita tidak menitikberatkan pada koordinat itu menjadi acuan kita. Jadi karena kita menganggap karena persamaan itu adalah yang kita peroleh berupa persamaan yang ini misalnya beban sembarang, kita punya ini N, ini F, ini M, NF, Fn, gitu. Nah, persamaan yang ini kita peroleh di mana N adalah 4 EI per L theta N tambah 2 EI per L theta F kemudian kurang 6 EI per L kali C ditambah momen Fem itu NF. Ini adalah karena persamaan seperti demikian, jadi kita tidak terlalu memikirkan adanya pentingnya sistem koordinat yang kita pakai. Jadi karena persamaan demikian udah cuma itu persamaannya, langsung lain nggak masalah. Jadi kita oke. Kemudian keterkaitan dengan nanti kita membentuk sebuah persamaan keseimbangan. Nah, tinggal kita ngambil sigma momen di sini 0, sigma momen di sini 0. Udah cukup untuk membentuk sebuah persamaan keseimbangan. Nah, tetapi kalau kita masuk kepada metode kekakuan ini kita lebih karena sifatnya punya keteraturan. Yang keteraturannya itu ya namanya kalau teratur berarti sesuatu yang mudah, akhirnya mudah kita analisisnya kita pakai bantuan komputer karena punya keteraturan. Itu kelebihan daripada kita punya metode kekakuan. Andai kata tidak ada ditemukan metode kekakuan ini, mungkin kita tidak punya program yang untuk menanalisis bangunan bertingkat yang bahkan kita punya metode kekakuan sebenarnya itu kalau kita cerita finite element, cuma itu metode kekakuan juga. Cuma elemennya lebih kecil dan persamaannya jauh lebih besar. Nah, jadi untuk kita masuk ke metode kekakuan, baik nanti kita belajar tentang balok, kita belajar tentang frame, itu kita lagi-lagi penting untuk mengetahui koordinat. Ya, penting untuk kita mengetahui namanya koordinat. Nah, kita mulai. Jadi kalau ini rangka batang itu sebelum masuk ke ini saya mulai dulu dari namanya kita punya koordinat. Jadi kita akan mengenal 2 koordinat jadinya. Jadi koordinat pertama adalah koordinat lokal dan koordinat global. Ya. Nah, mengapa butuh ada koordinat global? Koordinat global itu tujuannya adalah kita bisa menjumlahkan gaya ketika semua pada satu koordinat. Ya, contoh misalnya. Kalau kita lihat elemen 4, jadi gaya pada elemen 4 itu kalau coba kita ini namanya X aksen, ini Y aksen itu adalah koordinat lokal. Kemudian yang ini adalah koordinat global X dan Y-nya. Nah, koordinat lokal itu karena dia lokal, dia mengikuti saja elemen lokalnya, elemennya. Jadi kalau elemen ke sana dia ikut. Kalau dia misalnya kita punya ini batangnya ke sana, maka koordinat kita adalah ini X, ke sini adalah Y.
Diikut aja X aksen, Y aksen. Ketika kita punya banyak elemen, di ujung-ujung ini ada gaya. Yang gaya di mana kita tahu bahwa belajar di struktur statis tertentu, gaya pada rangka batang itu hanya berupa gaya aksial, tekan ataupun tarik. Jadi hanya berupa misalnya gayanya berupa gaya tekan ataupun tarik. Misalnya, gaya yang bekerja misalnya, ini gaya ya ini. Gaya yang bekerja ke arah positif. Ini gaya F di titik N, misalnya titik N, ini titik F, ini F. F misalnya. Nah, kalau kita sudah cerita koordinat, maka sesungguhnya gaya-gaya ini kita bisa buat dalam bentuk, kita bisa proyeksi ke dalam kondisi koordinatnya, ya. Jadi misalnya kita sebut ini Fnx dan ini kita akan sebut Fny. Nanti ini kita akan sebut Fx dan nanti ini kita sebut Fy. Nah, untuk elemen yang demikian ini Y, maka gayanya bisa kita jadi begini misalnya. Kalau kita punya elemen 3, kita punya elemen 4, ketemu di satu titik join. Maka sesungguhnya kalau ini ujungnya ini elemen 4 ya, ini elemen 3. Ini ujungnya, ini yang titik itu ketemu titik yang itu. Ketika gayanya yang ini dengan gaya ini punya koordinat masing-masing, tentu kita tidak fair untuk menjumlahkan. Oke? Kita tidak fair untuk menjumlahkan. Supaya bisa kita jumlahkan, maka apa yang harus kita lakukan? Gaya pada ujung ini harus kita proyeksi menjadi dalam kondisi koordinat global. Ini kita proyeksi dalam koordinat global. Ini kita proyeksi dari koordinat global. Jadi tinggal apa? Lihat. Ujung ini bertemu ujung itu, maka berarti gaya yang ini kita bisa jumlah, gaya yang ini kita bisa jumlah. Itu pentingnya mengapa kita butuh dua koordinat tadi. Koordinat lokal tadi untuk membentuk persamaan untuk khusus berlaku di koordinat lokal. Seperti kalian pakai belajar di slope deflection. Slope deflection itu adalah yang kita dapat elemen, persamaan momen yang kita dapat adalah persamaan momen yang hanya berlaku di elemen itu. Nanti kemudian berdasarkan persamaan keseimbangan baru kita bisa bentuk untuk mendapat persamaan yang sebetulnya bahasanya itu persamaan keseimbangan yang kita bentuk itu adalah persamaan yang memenuhi prinsip penjumlahan. Kenapa kita bisa jumlah? Mengapa tidak pakai waktu slope deflection, tidak butuh yang namanya koordinat lokal, koordinat global. Karena yang kita peroleh berupa persamaannya berupa momen. Momen itu tidak pusing x, y, z-nya. Tidak pusing dengan x. Kalau kita punya momen di sini, misalnya begini, dan momen di sini begini, kita boleh jumlah. Karena dia tidak dipengaruhi oleh unsur x dan y-nya. Nah, makanya ketika kita belajar sana tidak perlu dipusingkan tentang masalah koordinatnya. Nah, kalau kita belajar tentang kita punya metode kekakuan, maka kita penting untuk itu. Oke? Jadi prinsipnya berarti bahwa kita perlu tahu koordinat lokal, nanti kita perlu tahu koordinat global. Mengapa perlu koordinat global? Supaya kita bisa jumlahkan ini gaya-gaya yang terjadi. Oke? Bisa ya? Ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita kenal dulu, saya ingin singgung lagi bahwa kita punya namanya rangka batang. Rangka batang itu ada dua ketidaktentuannya. Ada disebut dengan statis tak tentunya, ketidaktentuannya yang kita sebut dengan statis tak tentu. Statis tak tentu itu yang kita kenal ada dua. Ada istilahnya statis tak tentu dalam, ya mungkin kalau diingat, ada namanya kita punya statis tak tentu yang dalam, ada statis tak tentu yang luar. Yang
di internalnya dan yang eksternalnya. Jadi kita mengenal ketidaktentuan itu di dalam hal kita punya matriks, kita punya rangka batang. Nah, cerita ketidaktentuan ini umumnya kita punya dua ketidaktentuan. Ketidaktentuan, jadi ketidaktentuan statis, dan yang satu lagi ketidaktentuan kinematis. Yang ketidaktentuan statis itu yang kita sebut dengan kelebihan gaya atau redundan. Yang kinematis yang kita sebut dengan DOF. Ketika kita masuk metode kekakuan, DOF yang kita bayangkan sulit waktu kita belajar slof, ini menjadi mudah DOF-nya. Ya, menjadi mudah. Mudahnya gimana? Jadi caranya begini. Karena kita pahami bahwa rangka batang itu berupa gaya yang bekerjanya berupa gaya aksial, ya. Jadi berupa gaya aksial. Gaya aksial ini sesungguhnya kita boleh proyeksi dalam sebuah koordinat menjadi vertikal dan horizontal, X dan Y. Artinya kalau kita bilang namanya kekakuan, berarti prinsipnya adalah deformasi. Ya? Jadi ketika kita bilang bahwa deformasi kita untuk rangka batang yang tadinya rangka batang cuma berupa gaya aksial, maka rangka batang itu sendiri kalau kita coba generalkan perpindahannya cuma dua macam perpindahannya, horizontal maupun vertikal. Ya. Nanti kalau ada misalnya kalau bukan rangka batang, karena belajar tentang frame di slope deflection itu ada tambah satu, ada momen. Ya, ada momen. Di rangka batang tidak ada momen. Mengapa tidak ada momen di rangka batang? Karena kita berasumsi bahwa hubungan antara elemen-elemennya itu berupa hubungan sendi. Kalau hubungannya tidak sendi, maka pasti ada momen di join-joinnya. Kalau dia ada momen, kita tidak kategorikan sebagai namanya rangka batang, kita bilang itu frame. Oke? Jadi filosofinya bahwa kalau kita bilang rangka batang, berarti join-join semua harus diasumsi sebagai sendi. Kalau coba ditanya, Pak baru dalam aplikasiannya gimana? Memang dalam aplikasi membuat sendi itu susah. Anda coba lewat jembatan, nggak mungkin pertemuan join-joinnya di jembatan rangka baja itu tidak mungkin join-joinnya berupa sendi, nggak mungkin. Karena terlihat banyaknya baut, membuat dia tidak mungkin bisa berotasi. Tetapi ketika jembatan kita analisis itu sampai dengan dunia sekarang nggak ada yang berani orang menganalisis sebagai bukan sendi, gitu, bukan sendi, nggak berani orang analisis sebagai bukan sendi. Karena ketika itu dianggap sebagai kondisinya jepit, maka kekakuan di dalam joinnya yang kita lihat jembatan-jembatan kita tidak memenuhi syarat sebagai jepit, karena butuh rigid joinnya, tidak bisa seperti itu. Maka yang paling konservatif dalam hal kita menganalisis, kembali ke naturalnya rangka batang. Rangka batang itu berupa hubungannya sendi, sehingga momennya kecil. Karena momennya kecil, kita usahakan momennya pasti momennya tidak ada, karena kita menganggap sendi. Maka otomatis kalaupun kita bikin seperti posisi jembatan rangka baja yang sering kalian lewati, itu momen yang terjadi pasti kecil, karena memang kita arahkan gaya-gayanya yang terjadi berupa gaya aksial lebih besar. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ini penting untuk kalian pahami bahwa kalau kita membuat hubungan di sendi di dalam sebuah rangka batang, jadi prinsipnya begini.
balok yang misalnya kita punya elemen ini, saya perbesar elemen ini, ketemu di satu titik, ini elemen yang ke sini dan elemen yang di sini. Jadi supaya kita bisa jamin bahwa tidak akan terjadi momen, pertama adalah gaya yang bekerja di dalam rangka batang kita harus bekerja di join. Tidak boleh di luar join begini, nggak boleh. Nggak boleh. Harus di join itu satu. Terus yang kedua apa? Harus kita punya pusat gaya yang di sini, garis netral kita bilang di sini harus ketemu di satu titik. Kalau gaya yang ke sini, gaya ke sini, gaya yang ke sini semua ketemu satu titik, maka tidak akan terjadi momen. Sehingga di kita punya jembatan itu sesungguhnya momen ada tapi sangat kecil. Momen yang terjadi cuma pengaruh berat sendiri. Tapi akibat kendaraan lewat tidak akan menjadi momen. Pak, terus gimana? Masuk kendaraan lewat itu kan lantai. Nanti kalian perhatikan bagaimana distribusi bebannya. Dari kendaraan masuk ke lantai, masuk ke lantai baru ada cross girdernya, dari cross girdernya baru ke join-join daripada rangka batang. Kalian perhatikan di situ tidak ada join-join yang cross girdernya berada di luar dari join ini, nggak ada. Tepat berada di join-join sehingga dijamin bahwa rangka batang kita, jembatan kita itu ketika kita analisis dengan asumsi sendi itu sangat konservatif hasilnya kalau kita lakukan dengan model penyambungan seperti yang dilakukan sekarang. Oke? Nanti mungkin ke depan berarti poinnya adalah bagaimana membuat betul-betul kita punya jembatan itu sambungannya benar-benar sendi. Itu nanti ke depan siapa tahu kalian coba meneliti tiba-tiba menemukan begini model sambungannya sehingga menjadi sambungan yang walaupun saya sentil sedikit supaya Anda satu-satu mungkin tertarik, walaupun bahwa kita punya jembatan rangka baja kita itu punya masalah. Masalahnya apa? Kalau kita ambil satu batangnya, elemen di rangka batang itu, jembatan itu akan roboh. Gitu. Karena kejadian di satu daerah mobil tangki nabrak, kecelakaan di jembatan, terjadi kebakaran, salah satu batangnya meleleh karena terbakar, roboh jembatannya. Itu masalahnya. Nanti Anda cari bagaimana menyebabkan supaya tidak ada masalah. Jadi lagi kembali ke sini. Supaya benar-benar tidak terjadi namanya momen, pertama adalah tidak boleh bebannya bekerja tidak di join. Jadi kalau kalian ada rangka atap terbuat dari modelnya rangka yang benar, maka harus dibuat kita punya atap itu gording-gordingnya semua berada di join. Kalau kita bilang itu kita punya rangka atap kita yang dari baja ringan. Coba kalau lihat gimana baja ringan ketemu begini batang-batangnya enggak, pasti batang sana disambung di sini, disambungnya di sana, kapan ketemu? Loh kalau itu kita bilang rangka batang, itu rangka batang yang sudah diperkosa. Jadi sudah, tapi Pak aman, iya aman karena cuma sebagai konstruksi yang ringan. Tapi coba bikin yang lebih berat. Contoh yang terjadi di beberapa tempat. Masalah jadi melendut. Tapi kemudian ganti dengan profil yang lebih besar. Ya iya, kalau dibikin profil yang besar dengan cara begitu ya tidak. Tapi kalau kita memahami secara dengan baik teorinya, maka sesungguhnya rangka baja ringan kita yang kita jaga bikin konstruksi rangka atap kita, kalau untuk konstruksi tertentu tidak diizinkan, konstruksi berat tidak diizinkan, karena sampai dengan sekarang belum ditemukan cara membuat join yang baik untuk rangka baja ringan. Oke, kita kembali ke sini. Jadi karena dia cuman ada perbedaan cuma dua, cuma horizontal sama vertikal, berarti kita mudah menentukan dovnya. Dovnya kita bisa tentukan dengan begini. Kalau kita hubungkan dengan perpindahan, ya, kita cerita tentang mengenai perpindahan, berarti yang kita lihat perpindahannya bukan ini, bukan elemen di sini, bukan elemen ini, bukan elemen ini, bukan elemen ini, bukan elemen ini.
Tapi yang kita lihat perpindahannya adalah join-joinnya. Nah, setiap join yang kita tahu cuma berpindah horizontal dan vertikal, berarti cuma dua. Jadi setiap titik dofnya cuma dua. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya contoh soal kita yang ini, misalnya contoh gambar kita yang ini, berarti dof kita kalau kita hitung 1, join kita 2, 3, 4, berarti 4 dikali 2, berarti ada 8 sementara hitungan kita. Kemudian tinggal kita cek posisi di titik ini, di titik 4, join 4, itu adalah perletakannya roll, tertahan ke satu arah, tertahan ke arah sini. Berarti yang tadinya 2 tinggal 1. Ini 1. Di titik sini sendi. Berarti yang ke arah sini dan ke arah sana tertahan. Berarti tidak ada dof di situ. Yang ada dof tinggal berarti yang di sini 2 tambah di sini 2 tambah situ 1, kita punya dof sama dengan 5. Tadinya 8 direduksi karena ada sendi dan yang cuma 5. Jadi membuat kita punya menghitung jumlah dofnya kita, degree of freedom kita sederhana. Gitu. Jadi cukup lihat join. Gitu. Kalau lihat join pasti 2. Gitu. Tinggal peletakan dicek. Peletakannya jepit, peletakannya sendi. Pak, peletakannya jepit rangka batang. Itu kita terlalu bodoh banget. Karena tidak terjadi momen, buat apa bikin peletakan jepit? Jadi kalau ketika kita bikin jepit pada rangka batang, itu bodoh banget itu yang bikin. Karena tidak terjadi momen kok dibikin peletakan jepit. Nah, jadi tidak mungkin ada rangka batang yang peletakannya aja jepit, ya. Nah, jadi peletakannya pasti cuma 2, sendi atau roll. Nah, sendi berarti tidak ada dofnya. Kalau roll berarti cuma 1. Sudah. Tinggal begitu hitungannya. Kalau ini 1, 2, 3, 4 kali 2, 8. Ini sendi berkurang 2, berarti tinggal 6. Sana roll berkurang 1. Berarti 6 kurang 1, 5. Itu jumlah dofnya 5. Oke? Nah, untuk membuat kita punya keteraturan, maka pertama adalah kita harus punya perjanjian memberikan nomor. Penting sekali memberikan nomor. Begini. Saya ingin begini. Saya ingin mengajarkan metode ini, kekakuan ini ke kalian. Ikuti kaidah yang saya ajarkan. Ya, ikuti kaidah yang saya ajarkan. Kalau kaidah ini kalian ikuti, insya Allah kalian pasti bisa. Kalau kalian tidak ikuti kaidah yang saya ajarkan, jadi masalahnya nantinya. Oke? Makanya caranya adalah ikuti yang saya sampaikan kaidahnya. Urutan-urutannya ikuti dengan baik yang itu. Kalau diikuti dengan baik yang itu, oke, nanti filosofinya saya akan ceritakan. Mengapa cuma lihat pakai nomor jumlah? Nanti kita ceritakan supaya dipahami secara visual sehingga kita paham dengan baik, bukan sekedar cuma menjumlah karena ada nomornya. Oke? Ya. Nah, kalau kita menyelesaikan namanya rangka batang, yang pertama harus kalian pahami adalah kita tadi punya 2 koordinat lokal sama global. Koordinat lokal ya sudah tergantung elemennya. Kalau elemennya seperti demikian, miring ini ke sini, ya kita ikuti, berarti lokalnya ini Y, ini X gitu. Ya. Nah, lagi-lagi arah yang kita tulis X aksen sama Y aksen ini arah positif ya. Jangan tiba-tiba sembarang kita bikin. Ini posisi kita bikin panah ke sana, yang ini misalnya ke sana. Ini elemen ini, X ke sana, baru Y kita bilang ke sana. Ini Y aksen, ini X aksen. Itu kayak keliru. Ya? Keliru ya? Kayak apa keliru? Nah, karena posisi mudah, seperti tangan kita begini. Kalau X ke sini berarti Y ke sana. Itu positifnya ya. Kalau X ke sana, Y ke sini. Selalu cuma ini aja. Ya. Jadi tidak mungkin
Kalau kita punya panah kita ke sana, berarti posisinya begini. Kalau karena kita panah, kan kita tidak mungkin kita posisi begini, nggak mungkin, ya. Karena berarti ini negatif, nggak mungkin ini. Jadi harusnya kalau kita mau tetap ini positif, boleh ke bawah, tapi kita balik begini. Oke? Jadi baliknya menjadi begini. Oke? Ya, paham ya? Nah, ini penting. Nah, pentingnya adalah supaya kita kenali bahwa X, Y-nya ke sini, X-nya ke sana adalah kita perlu kenali mana yang ujung, mana yang pangkal. Oke? Untuk memudahkan mana ujung, mana pangkal, maka kita perlu bikin panah. Jadi panah ini menandakan bahwa ini pangkal, ini ujung. Oke? Ini N, ini F. Oke? Bisa? Nah, jadi kalau kita lihat, jadi ketika kita mau bikin koordinat lokal, maka harus kalian pahami dengan baik adalah lihat panah-panah ini. Kalau panahnya ke sini, ini artinya adalah pangkal dari elemen lokal ini di sini, ujungnya di sini. Kalau panahnya ke kanan begini, berarti pangkalnya di sini, yang di sini, atau sini X aksennya, di sini Y aksennya. Kalau ini panah ke sini, berarti X-nya ke sini, Y-nya ke sini. Ya? Kalau dia ke sana, berarti X-nya ke sana, Y-nya ke sini. Gitu ya? Nah, kalau panahnya ini ke sana, berarti posisinya X-nya, Y-nya ke sini, X-nya ke sana. Oke, bisa? Ya. Berarti kita tidak boleh tidak menentukan itu. Kalau kita tidak bisa tentukan itu, kacau nanti matriksnya. Ini ada hubungan dengan penyusunan matriks. Nanti kita akan cerita itu tentang matriks. Oke? Sudah. Nah, kalau kita sudah disiplin dalam hal menentukan mana pangkal mana ujung, karena itu wajib. Terus kemudian berikutnya adalah penentuan tentang nomor daripada DOF. Karena kalau kita namanya menjumlah, namanya kita menghitung itu, maka sesuatu yang kita akan hitung harus kita beri urutannya, ya. Karena mungkin kita hitung sesuatu jadi tidak teratur. Kalau kita bikin nomornya acak. 1, 3, 7, 2, 5 itu terjemahkan kacau gitu. Maka supaya teratur, maka prinsipnya kita beri nomor yang punya keteraturan. Jangan mau bikin nomor 1, 2, 3, 4, 5 kan bagus. Tidak buka bikin nomor yang urutannya 1 baru 7 baru 2 200. Nah, itu tidak mungkin nomor begitu kan, aneh kan. Jadi kalau sudah begitu berarti yang memberikan nomor itu pasti tidak waras itu. Nah, sekarang kita punya DOF itu harus kita beri nomor. Nah, sebelum kita memberi nomor DOF itu, maka kita memberi nomor join. Nah, kalau kita memberi nomor ya terserah kita. Oke? Terserah kalian beri nomornya. Nah, sekarang kita mulai. Untuk memberikan nomor join, nah, atau yang sebelumnya sering saya tidak pakai nomor, pakai huruf. Boleh. Nomornya kita ganti dengan huruf boleh. Oke? Jadi misalnya ini titik join 1, kita bikin join A. Ini kita bilang titik 3, join 3 kita bisa bilang join B misalnya. Ini kita join 2 kita bisa bilang misalnya C. Ini kita bisa join 4 kita bisa D, boleh. Ya? Nah, boleh join diganti dengan huruf. Untuk khusus join. Tapi kalau kita DOF tidak boleh ganti dengan huruf. Ya, nanti susah. Boleh sebetulnya, tapi nanti kalian susah. Jadi DOF-nya pakai nomor saja. Karena banyak orang tidak tahu. Coba saya tanya, G nomor berapa? Kalau A nomor 1. Pasti menghafal A, B, C, D, E, F, G lagi kan? Gitu. Nah, jadi itu masalahnya. Maka ketika kita sudah pakai 1, 2, 3, 4, 5, 8 nomor berapa? Nomor 8. Iya kan? Gitu. Nah, jadi makanya pakai nomor ya gitu. Nah, nomor itu lagi-lagi kita beri nomor, ada aturannya supaya baik. Baik. Jadi kita beri nomor, caranya begini. Kalau kita lihat, kita punya gambar ini sudah ada nomor, ya. Ada nomor
1 ini 1, dop 1, dop 2, kemudian 3, 4, baru 5, 6, 7, 8. Oke? Nah, ini karena sudah dikasih nomor. Sekarang kita angkat tidak ada nomor dulu. Caranya adalah kita hitung berapa join kita ini. 1, 2, 3, ada 4. Berarti kita punya dop ada. Kita lihat, anggap dop dulu semua ini. Ya? Gitu. Berarti kita 4 kali 2 ada 8. Berarti nanti nomor kita akan dari 1 sampai 8. Nah, untuk penomoran itu kita tahu 8. Kemudian kita lihat ini sendi, errol, berarti 1 dof hilang. Ini jepit sendi 2 dof hilang, berarti hilang 3. Dari 8 kurang 3. Sisa 5. Berarti kita harus memberikan nomor 1, 2 sampai 5 itu yang selain 3 itu. Baru yang 3 itu kita beri nomor paling terakhir. Bisa? Jadi kita akan beri nomor 1 sampai 5. Kemudian yang 3 itu bikin nomor terakhir 7, 8, 9. Oke? Jadi yang 3 ini menjadi nomor 7, 6, 7, 8. Kemudian yang 5 ini otomatis 1, 2 sampai 5. Kita beri nomor begitu. Oke? Jadi mulai lihat. Jadi kita lihat. Kita mau beri nomor. Beri nomor. Nah. Oh ini bukan peletakan. Oh kita beri nomor 1 ke sini, 2 ke sana. Ya. Terekam. Nah jadi ini 1, ini 2. Kemudian ini 3, 4. Baru yang 5 mana? 5, oh ini roll. Itu bebas ke arah ini, tidak bisa ditahan ke arah sini. Oh berarti ini yang nomor 5. Baru 6. Terserah. Oh kalau gitu saya mau 6 yang ini 7, ini 4. Nah, itu satu. Ada himbauan saya, saran saya. Belilah nomor itu selalu X duluan baru Y untuk di satu join. Oke, berilah nomor. Ini akan memudahkan kalian secara manual. Bantuan pakai Excel masih saya kategorikan manual itu. Nah, kalau kalian nanti pakai Excel manfaatkan fungsi yang ada di Excel itu, maka bisa jadi tidak perlu masalah tentang tadi X dulu baru Y. Oke, tidak masalah. Nah, tapi kita tidak ajar kalian tentang penggunaan Excel untuk menjadi otomatis sehingga tidak berpikir lagi langsung pakai jadi. Nah, kita tidak ajar yang itu. Ya. Nanti kalau Anda mau dalami sendiri gitu. Saya silakan kalian dalami. Kita mau membentuk nanti persamaannya, menjumlahkan sehingga kita tahu ini bisa dijumlah dan kita mengerti mengapa itu harus dijumlah. Ya. Nah, kalau kita pakai secara otomatis apa bedanya hari ini kita masuk langsung aplikasi. Cara menginput pakai aplikasi. Pak, nggak usah belajar tentang metode kekakuan, Pak, langsung aplikasi Jom. Itu masalah. Gitu. Nanti kalau saya tahu, baru pakai aplikasi. Oke. Ya. Jadi kita beri nomor itu ya. Saya sarankan penomorannya X dulu baru Y, X dulu baru Y. Oke. Supaya bagus ya. Oke. Itu pemberian nomor. Sekarang kita masuk ke kekakuannya ya. Kita masuk tentang kekakuannya. Oke. Nah, karena kita pahami bahwa kita punya rangka batang, itu gaya yang bekerja di rangka batang kita hanya berupa gaya aksial ya. Jadi hanya berupa gaya aksial. Gaya yang ini misalnya ini kita sebut Qn aksen. Jadi Q-nya kecil ada aksennya. Artinya bahwa itu gaya yang terjadi di elemen. Oke? Jadi kita akan bilang nanti ada member yang kita sebut elemen. Jadi kalau kita ini secara global ini nanti kita punya nomor. Oh ada satu yang lupa. Kita punya elemen kita beri nomor. Ya? Itu juga boleh nomor 1, boleh A, B, C juga boleh. Jadi tapi sebaiknya pakai angka saja supaya tidak ya tadi tuh. Kalau Z nomor berapa? Nah ya karena memang Z ya. Gitu. Tapi kalau Q
Nah, sudah hafal ya sudah. Itu sulit. Nah, jadi posisi kita beri nomor, elemennya kita beri nomor. Ini elemen 1, misalnya ini elemen 2, ini elemen 3, elemen 4, elemen 5. Pasti elemennya cuma 5, nggak mungkin 6 ya. Nah, bisa ke 6? Boleh. Berarti ini kita bagi 2. Elemen 5, elemen 6. Tapi tidak penting untuk rangka batang. Tidak penting ya. Ya tidak penting untuk kita bikin lebih banyak lagi, nggak penting. Itu termasuk agak aneh gitu. Ini kita bikin 100 elemen boleh, tapi tidak penting itu elemen yang dari 6 ke sampai 100, nggak penting. Kita cukup cuma 5 elemen. Jadi ada 5 elemen beri nomor 1 sampai 5. Oke. Nah, jadi nanti kita karena cerita rangka batang kita, elemen kita, gaya yang bekerja di elemen itu hanya berupa gaya aksial, tekan ataupun tarik. Jadi kalau kita beri gaya Qn ke arah sana, karena prinsip keseimbangan, pasti gaya Qf-nya terbalik arah ke sini. Prinsipnya keseimbangan. Ini artinya tekan, tandanya negatif. Oke. Kalau tarik tandanya positif. Ini contoh, ini batang posisi. Kalau ini kita beri gaya ke sana, maka pasti ini gaya ke sini itu menjadi tarik. Oke. Nah, kita lihat dengan baik. Jadi kita mulai dari satu elemen kita ambil. Karena kita namanya menghitung ini metode kekakuan. Kita sudah sebelumnya belajar tentang slope deflection method. Jadi kita masuk ke metode kekakuan, kita ingat dengan baik bahwa kita punya gaya sama dengan kekakuan dikali displacement, dikali deformasi, sama dengan gaya. Oke? Nah, artinya kalau kita beri gaya, maka kita butuh ada perpindahan. Ini yang kita sebut dn. Hurufnya kecil, itu namanya ya. Sekarang jam berapa? Kita sampai jam berapa? Ya. Kita satu contoh, baru kemudian kita selesai, baru asistensi. Kita lihat apa sudah ada contoh di sini. Nah, ini matriks yang ini sudah dibikin menjadi. Nah, saya kalau apa namanya? Jadi persamaan ini sekedar diketahui saja, ya. Tapi ada yang paling penting harus kalian ingat dengan baik. Yang kalian ingat dengan baik ini. Ya, ingat dengan baik. Baik, oke? Ya, jadi saya ingin Anda ingat. Jadi begini urutannya, oke ya? Jadi persamaan yang kita peroleh nanti menjadi persamaan ampa kali ampa kalau dia koordinat global. Kalau koordinat lokal dia cuma matriks 2x2. Kalau koordinat global maka matriks kita menjadi matriks yang ampa kali ampa. Berarti kalau koordinat global berarti kita sudah bisa melakukan penjumlahan. Paham ya? Karena sudah sama-sama koordinatnya. Elemen A, elemen B, elemen C sudah menjadi masing-masing pada koordinat global. Berarti elemen A yang sudah jadi koordinat global, elemen B sudah jadi koordinat global, boleh kita jumlah. Untuk menjumlahnya, kita harus kenali karena matriks yang kita jumlah. Contoh begini. Kayaknya kita tidak akan sampai contoh. Misalnya contoh ini ya, ini ketemu di 2 titik ini, gini. Misal rangka batang kita begini. Ini elemen 1, ini elemen 2 ketemu di 1 titik ini. Nah, mulai kita membayangkan bahwa di elemen 1 ini, kalau kita free body, saya free body ya. Ini elemen 1-nya kita free body. Ini elemen 2 kita free body. Gaya yang di elemen 1 ini begini. Oke.
Gaya di elemen 2 begini. Oke? Saya kasih warna lain. Elemen 2-nya begini. Ini pada arah lokal. Kita mau jumlah. Tidak boleh. Berarti apa yang kita harus lakukan? Ini harus kita rubah ke global. Jadi yang biru ini kita rubah ke sini. Ini yang hijau kita rubah G gini. Sekarang berarti apa kita bisa jumlah? Berarti yang ini dengan itu boleh jumlah. Karena sudah satu arah di titik yang sama. Ya? Jadi yang ini kita boleh jumlah. Yang di sini tidak boleh jumlah karena tidak bertemu di satu titik. Ngerti ya? Jadi kita hanya akan menjumlah yang satu arah pada titik yang sama. Oke? Nah, nanti kita akan tidak sadari di dalam menggunakan matriks itu. Kita akan tidak sadari bahwa dengan mudahnya kita bisa jumlah-jumlah itu dengan cuma mengandalkan nomor. Nah, sekarang ketika kalian melihat ini, saya tutup yang ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Kalian harus bisa mengenali komponen-komponen dalam ini adalah unsurnya ini. Tidak boleh bertukaran, ya, tidak boleh ini. Nanti persamaan rumus yang ini, ini. Tidak boleh ini adalah NY, ini NX, tidak boleh. Ya, tidak boleh, salah jadinya. Jadi makanya urutan yang kita peroleh yang ini, rumus yang kita peroleh ini, kita harus sadari bahwa itu adalah NX, NY, FX, FY. Dan ini NX, NY, FX, FY. Jadi kalau komponen matriks yang ini adalah dibentuk dari NX dan NX. Kalau komponen yang ini adalah NY dengan NX. Kalau yang ini adalah NY dengan FY. Oke? Nah, nanti kita akan kenali rubah ini kalau kita pakai itu kan sulit. Nanti itu kita akan kenali dengan nomor misalnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga komponen ini adalah komponen K11. Ini adalah K12. Ini K13. Ini K14. Ini K berapa? Ini K? Ya? Ini K? Saya bilang ini K 11. Ini K 12. Ini K 13. Ini K 14. Di matriks itu K I J. I itu adalah baris. J adalah kolom. Jadi makanya matriks itu baris kali kolom. Jadi baris dulu baru kolom. Makanya kalau yang ini menjadi 43. Nah, jadi yang ini menjadi 32. Kayak bisa ya? Nah, jadi kalau kita bilang 32 itu bentukan antara NY dengan FX. Nah, begitu cara berpikirnya. Oke? Nah, itu kekakuan. Nanti deformasi juga akan gitu. Tapi jadi harus kalian kenali juga dengan baik bahwa kita dari penurunan ini berarti matriks kekakuan kita baik lokal maupun global, yang ini sudah jadi global, itu matriks kita berupa matriks yang bujur sangkar. Ukurannya ini menjadi 4 kali 4. 4 kali 4. Kalau yang sebelumnya yang ini adalah matriks 2 kali 2. Oke? Ada kelebihan lagi yang lain. Apa? Matriks kita adalah simetris. Ya, lihat matriks kita. Ini matriks simetris itu apa? KIJ sama dengan KJI. Oke? Atau kata lain, kalau A kita transpos dikatakan simetris. Matriks A dikatakan simetris ketika A kita transpos akan sama nilainya saja, tetap sama. A dikatakan matriks simetris ketika kalau kita transport tetap tidak berubah. Oke? Tidak berubah. Maka enaknya nanti kita, kelebihannya daripada kita punya matriks yang kita dapati, itu nanti matriks-matriks yang kita dapat, matriks kekakuan kita adalah berupa matriks simetris. Kalau dia tidak simetris, salah. Gitu. Oke?
Jadi pertama matriks kita pasti bujur sangkal. Kedua matriks kita pasti simetris. Yang ketiga kalau dia simetris, ada tambah satu lagi, harus ada syarat lagi. Matriks kita harus bisa dibalik atau bisa diinvers. Atau kata lain, determinannya tidak nol. Oke? Kalau determinannya nol, maka tidak bisa diinvers. Jadi naturalnya bahwa kalau Anda menyusun matriks kekakuannya benar, pasti satunya adalah apa? Karena dia bisa dibalik, inversnya tidak nol, pasti punya hanya ada satu solusi. Gitu. Pasti punya solusi. Tidak akan ada solusi yang banyak. Pasti cuma satu solusi. Nah, ini lagi dengan baik. Kenapa simetris? Kenapa matriks kita simetris? Itu simetris itu hubungannya dengan yang kita sebut-sebut dalil Maxwell. Deformasi di titik A akibat gaya di titik B, satu satuan di titik B akan sama deformasi di titik B akibat gaya satuan di titik A. Hasilnya itu dalil Maxwell. Sebenarnya dalil itu tidak wah, cuma karena si dia yang nemukannya dulu. Itu berlaku apa? Kalau kita punya struktur kita adalah apa elemen yang kita akan hitung, struktur yang kita hitung berlaku yang namanya masih dia kondisi elastis linier. Ini keterkaitannya. Karena dia elastis linier berarti kita bisa superposisi. Karena dia bisa superposisi, maka berlaku hukum hubungan timbal balik Maxwell. Kata kuncinya matriks kita simetris. Gitu. Kalau kita bilang simetris, unsur-unsurnya itu berarti harus Anda pahami ketika kita menghitung pakai matriks kekakuan, metode kekakuan, yang rumusnya seperti yang kita turunkan, syarat utama adalah harus elastis linier. Jadi kalau kita mau gitu, itu tidak linier, tidak boleh lagi pakai rumus yang itu. Pakai rumus yang mana? Ya belajar lagi. Oke? Nah ini banyak orang tidak sadar, tidak tahu yang tentang ini. Itu. Cuma tahu jago mau hitung tapi dia tidak ngerti dengan baik apa arti dengan kita punya matriks itu simetris. Oke? Nah. Bisa ya? Bisa. Jam berapa sekarang? Oh, kita genapkan sampai jam 10 ya. Berarti kita akan dapat soal ini. Contoh soal. Nah, ini kita ambil saja soal yang mudah yang ini. Jadi mulai. Jadi kita lihat soal ini. Ini sudah dikasih nomor. Oke. Jadi pertama berapa dov ini? Dokter kita. Mudah ya hitungnya. 1, 2, 3 berarti ada A 6. Baru dikurangi. Ada sendi dan sendi. Sendi berarti kurang berapa? Kurang 4. Jadi tinggal 2 dov kita. Nah, 2 itu kita beri nomor paling awal. Maka diberi sini nomor 1, 1, 2. Kemudian yang sisanya dibagi. 3, 4, 5, 6. Ya sudah? Berikutnya adalah kita beri nomor elemennya. Sebutlah ini nomor elemen 1, ini elemen 2. Yang ketiga adalah kita harus bikin mana pangkal, mana ujung. Ya, karena persamaan kita yang atas ini kalau kita rubah pangkal dan ujung terbalik persamaan ini, terputar. Jadi kita punya persamaan ini kalau pangkal dan ujung terbalik, terputar juga di persamaan ini. Akan berputar kita punya persamaan, ya. Walaupun dia simetris, jadi terputar itu tidak boleh. Kalau dia tidak, itu dia akan salah. Oke? Karena yang simetrisnya cuma IJ. Tapi yang diagonalnya tidak simetris, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ini, berarti kita beri, di soal ini dibikin panah ke sana, berarti pangkalnya join 2, pangkalnya ujungnya join 1 untuk elemen 2. Elemen 1 pangkalnya join 2, ujungnya join 3. Oke, karena dia panahnya ke kanan. Tidak boleh tidak ada itu. Oke? Nah, baru dari sini kita bentuk persamaannya matriks kekakuan. Jadi langsung pakai rumus yang ini ya. Langsung dia menggunakan rumus yang ini ya. Langsung rumus ini dia pakai ya. Langsung dia pakai rumus ini. Cuma mencari lambda kemudian langsung dapat rumus ini. Ini lambda pangkat 2, lambda X kali lambda Y, lambda X pangkat 2, lambda X kali lambda Y, dan seterusnya. Oke?
Nah, jadi dia cuma hitung lambda doang, lambda lambda langsung angkanya dapat segini. Baru diberi nomor. Nah, itu tadi yang nomor nx, ny, fx, fy. Oke? Jadi ada ujung, ada pangkal. Kalau salah ujungnya salah pangkal. Maka ketika elemen 1 berarti di sini pangkalnya, di sini ujungnya. Itu elemen 1. Oke? Nah, maka mulai diberi nomor. Lihat. Kalau kita beri nomor ujung, berarti matriks kita, urutan matriks kita yang ini. Ya. Jadi ini ujung, ini pangkal. Nah, kita lihat, kita punya ini di ujung ini 1 dulu baru 2, x dulu baru y. Oke? Maka penomoran di sini adalah 1 dulu baru 2. Kalau kita balik nomor misalnya sini, ini 2, ini 1, maka nomor sini terbalik. Ini harusnya 2, 1. Oke ya? Jadi tidak boleh tambah balik karena rumus yang kita pakai tadi nx, ny, fx, fy. Artinya bahwa yang duluan itu fx baru y. Jadi jangan terbalik ya. Oke. Makanya nomor itu hati-hati, perlu dikenal dengan baik. Jadi saya ulangi. Rumus ini adalah nx, ny, fx, fy. Jadi x dulu pangkal x, baru pangkal y, baru ujung x, baru ujung y. Makanya kalau kita lihat di persamaan kita ini, sebelum kita lihat nomornya, kita lihat dulu di elemen 1 pangkalnya join 2, ujungnya join 3, join 1. Nah, maka kalau kita hitung berarti di join 2 itu pangkalnya, berarti nomornya x dulu baru y, 1, 2 baru 5a. Nah, makanya di sini elemen 1 ya, 1, 2, 3, 4 ya, yang ini dipakai, yang ini elemen 1 yang ini 1, 2, 3, 4. Maka nomornya ini 1, 2, 3, 4. Datang yang miring sana menjadi 1, 2, 5, 6. Oke? Nah, sekarang karena ini sudah koordinat global, berarti kita bisa jumlah. Bagaimana menjumlahnya? Menjumlah matriks. Jumlah matriks itu kita jumlahkan yang namanya sama. Nah, jadi kalau kita tulis ini adalah K1, 1. Ini K1, 2. Ini K1, 3. Ini K1, 4. Ini K3, 3. Ini K4, 4. Nah, kalau kita masuk ke sini, ini adalah K2, 5. Ini adalah K3, 5, 2. Nah sekarang ini ada K11, berarti di sana ada K11 kan di atas. Berarti kita jumlah K11 tambah K11. Oke? Di sini ada K12, di atas K12 ada. Kalau di sini ada K berapa nih? 56. Di atas ada K56? Tidak ada, berarti 0 di atas. Di sini ada. Nah, kalau kita coba bikin sederhananya, berarti seperti ini bentuknya di jumlah. Oke? Jadi karena tadi kita punya berapa? A6. Jadi matriks kita menjadi matriks 6 kali 6. Nah, baru kita jumlahkan tadi yang K1 tambah elemen 1 tambah elemen 2. Jadinya yang ini. Ini kita elemen 1, ini elemen 2. Diperbesar, yang lain dibikin 0 karena tidak ada, ya kan? Elemen 1 cuma 1, 2, 3, 4 kan? Cuma kebetulan 2, 3, 0. Nah, nanti kelihatan di yang elemen 3-nya. Elemen 3 ada nilai semua. Elemen 3 ini elemen Ini K1, ini K2. Nah, K2-nya ada semua nilainya. Yang tidak ada 3 ampa. Jadi makanya ini 3 ampa ini 0, ini 3 ampa 0. Oke? Kalau di elemen 1 5, 6 tidak ada. Ini makanya ini 0, ini 0. Cuma diperbesar. Jadi elemen 1 diperbesar, elemen 2 diperbesar. Baru jumlah. Hasilnya ini. Oke? Nah, kalau Anda tidak mau perbesar, begini tidak usah perbesar. Langsung jumlah sendiri. Sekarang K11, lihat sini. Oh, ada 11. Di sini oh ada A11. Di sini A11. Itu tambah yang ini. Ini ada 12, sini ada 12. Berarti yang 0 tambah dengan ini. Oh, sini ada
1 2 sekarang K13. Sini tidak ada 13, berarti ada cuma di sini. 13 ada. 14 cuma di sini. 15 tidak ada di sini, berarti ambil di sini. 15. 16 tidak di atas, berarti cuma ada di bawah, dan seterusnya. Kita jumlah begitu, maka jadinya matriks kita seperti yang ini. Kalau sudah ini terjadi, baru kita hitung DOF kita sisinya berapa? DOF kita cuma 2. Nah, maka kita hitung 1 2 garis 1 2 garis bagi. Maka matriks ini menjadi matriks yang sesungguhnya terbagi, ada yang ini, ada matriks yang ini, ada matriks yang ini, ada matriks yang itu. Jadi ampal matriksnya, ya. Nah, nanti kita akan masuk ke aljabar tentang bagaimana menjumlah matriks yang demikian. Oke, itu aja dulu. Jadi cara membentuknya, nah, saya kasih ke kalian di file ini ada menjumlahkan matriks supaya kalian tahu tentang teorinya. Di belakang ini ada tentang matriks tadi, ya. Kita punya matriks yang tadi, di belakang ini ada teori tentang itu, cerita tentang matriks. Saya takut kalian tidak belajar dengan baik yang matriks yang ini. Nih. Waktu belajar apa namanya? Kalkulus 3. Takutnya tidak diajar. Oke, terlalu panjang ke bawah. Lagi. Apa halaman pertama ya? Enggak. Semoga ingatan saya baik. Algebra. Software ini memang file ini, buku ini kalau pilih ada softwarenya ya. Saya punya softwarenya tapi tidak tahu di mana. Tapi so tidak bagus softwarenya. Ini ceritanya. Jadi oh no, dia nggak cerita. Kalau dia nggak cerita, saya cerita. Berarti saya salah mengingat ya. Oh betul. Oh enggak, ada. Jadi begini. Jadi matriksnya nanti ditulis jadi begini. Saya teruskan soalnya tadi dulu ya. Tidak, saya cerita tentang matriks. Jadi kita punya matriks itu. Kalau kita punya matriks kekakuan ini, matriks misalnya matriks A. Ini cukup besar matriksnya. Dikali dengan suatu matriks misalnya matriks ini. Ini kalau kita bagi misalnya ada A, B, C, D. Ini sebut E, F. A itu matriks ya. B itu matriks. Bukan A itu cuma satu komponen, tapi matriks. Ini bisa jadi ukuran misalnya ampa kali ampa. Ini misalnya barisnya ampa tapi kolomnya 2 misalnya. Ya, misalnya ini 4 kali 4. Berarti ini misalnya pasti kolomnya 4 yang ini. Jadi misalnya ini 2 kali 4. Ini kalau 2 kali 4 ini kali 4 berarti ini posisi pasti kita tahu. Ini 4 kali 4. Sebutlah ini pasti barisnya 4. Ya, misalnya kolomnya 3 misalnya. Maka ini berarti menjadi berapa? Ini harusnya menjadi kolom dengan baris yang pakai, jadi kolom ini 4. Oke? Ya, kemudian barisnya menjadi berapa? Kan prinsipnya ini jumlah saja. 4 ditambah ini 4 tambah 4 jadilah 8. Ini baris kolom 4 tambah 3 tuh 7. Berarti kalau di sini kolomnya berapa? 4. Berarti ini harusnya 3. Oke? Kemudian di atas 4 tambah 2 barisnya, ya. Berarti kalau sana 4 sini ini 2 kali 3. Nah. Maka matriks ini misalnya ini berarti harusnya ini menjadi matriks 4 kali 1. Ini menjadi harus matriksnya adalah 2 kali 1. Nah,
Matriks ini kita boleh jumlah, ini boleh kalikan dengan ini. Ini yang itu kali dengan ini. Nah, ini ada kesalahan berarti. Nah, karena kita bentuk matriks sembarang ya, kita bentuk matriks sembarang. Harusnya ini bisa dikali. Oh, ini kesalahannya karena ini tidak bujur sangkar, ya. Jadi bujur sangkar harusnya disama. Saya rubah ini. Misalnya ini menjadi ini 3 aja. Ini 3. Ya. Ini 3. Ini menjadi 3 kali 3, ya. Gitu. Yang ini. Oke. Jadi ini menjadi matriksnya ini menjadi 3 kali 3. Ini menjadi 3 kali 1. Nah, maka ini boleh kita kali. Ini boleh kita kali dengan ini. Jadi A 4 kali 4 dikali dengan B 4 kali 1. Hasilnya kita boleh tambah dengan B 4 kali 3 kali dengan F 3 kali 1. Baru C 3 kali 4 dikali dengan ini E ya. Jadi E 4 kali 1 tambah ini D adalah 3 kali 3 dikali dengan 3 kali 1. Oke. Nah, jadi ini boleh dilakukan begitu. Nah, nanti kita punya yang tadi. Nah, kita punya matriks yang tadi. Oke. Nah, soal kita ini sudah lanjutannya. Nah, kita punya matriks yang ini jadinya ini. Jadi ini K. Nanti Q sama dengan K dikali dengan apa? D. Nah, jadi nanti kita di sini ini akan kita kalikan dengan D. Ini D1, D2, D3, D4, D5. Sampai D6 ya, D6. Nah, nanti saya pusing. Nah, sama dengan Q nanti ada hasilnya ada ini Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Nah, jadi kalau kita bagi dia, ini kita bagi karena cuma 2 dof kita cuma begini, kita bagi. Gini. Oke? Jadi nanti matriks ini dikali ini. Matriks yang itu dikali yang itu. Sama dengan itu. Terus nantinya ini dikali ini tambah ini kali itu sama dengan itu. Nah, kita baru D1 D2 karena D3 D4 D5 D6 itu 0, maka ini menjadi ini 0, nilainya 0 karena deformasinya 0 itu ya. Karena sendi. Nah, jadi akhirnya bahwa posisi tinggal itu kali itu karena nanti ini kali ini 0. Langsung itu dengan itu sama dengan itu. Karena hasil ini kali ini sama dengan 0. Oke? Bisa ya? Jadi tinggal langsung itu dengan ini. Nah, kelebihannya apa? Yang ini adalah reaksi perletakan. Setelah kita dapat D, langsung itu kali D akan sama dengan reaksi perletakan. Ya, oke ya? Bisa ya? Nanti kalau sudah ada contoh akan terlihat. Jadi begitu yang akan kita lakukan. Jadi matriks ini akan terbagi dari bisa kita bagi dengan cara seperti ini. Saya kira sampai di sini ada yang mau tanya?
Tidak ada. Ya, belum ada. Nanti minggu depan kita akan masuk mulai contoh. Tolong bawa laptop. Ya, kalau tidak ada saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.